sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai kerusakan tanaman akibat kekurangan dan kelebihan unsur hara, kami kelompok 5 akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Dodi Anugrah, NIM 1812010020. Saya Khofifah Triwardani Manik, NIM 181201025. Nama saya Dinda Putri, NIM 18121132. Saya Maria Elvani Sitorus, NIM 181201073. Saya Dewi Adinda, NIM 181201080. Nama saya Rizky Noprianda, NIM 1812010099. Nama saya Junia Aisyah Tanjung, NIM 1812109. Nama saya Jennifer Fatwahan, NIM 181204130. Baik, hal pertama yang akan kami bahas ialah mengenai komponen abiotik. Faktor abiotik adalah komponen suatu lingkungan yang tidak hidup. Salah satu komponen penting dalam faktor abiotik adalah tanah, yang berperan penting dalam menopang kehidupan suatu organisme. Tanah memiliki ciri-ciri yang khas dikarenakan kemampuannya untuk menyediakan ruang tumbuh, air, hara, serta ruang untuk saling berinteraksi antara berbagai organisme tanah yang dapat mempengaruhi kehidupan tumbuhan. Pertumbuhan tanaman sangat ditentukan oleh beragam faktor, baik faktor internal seperti hormon, keseimbangan hara, dan genetik, serta faktor eksternal seperti iklim, api, pencemaran, temperatur, radian energi, ketersediaan lengas, reaksi tanah, susunan gas dalam tanah, dan ketersediaan hara tanah. Sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang, tanaman tentunya membutuhkan makanan. Makanan tersebut dapat diperoleh dari unsur hara, yaitu suatu zat yang dapat memberi pengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Tanaman harus mampu memenuhi kebutuhan unsur haranya dalam jumlah yang tepat demi menyempurnakan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Sebab unsur hara yang tidak terpenuhi secara maksimal dapat membuat proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman menjadi terganggu, sehingga proses pertumbuhan tak berjalan normal dan maksimal. Selanjutnya kami akan membahas apakah unsur hara itu. Unsur hara adalah kandungan bahan-bahan mineral yang terdapat di dalam tanah. Unsur hara yang diperlukan oleh tanaman terdiri atas dua jenis, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur yang diperlukan dalam jumlah banyak, sementara unsur hara mikro hanya diperlukan sedikit oleh tanaman. Yang termasuk dalam unsur hara makro ialah natrium, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sementara yang termasuk dalam unsur hara mikro ialah boron, klor, molibdenum, seng, tembaga, mangan, dan besi. Beberapa faktor yang menyebabkan tanah menjadi miskin akan hara. Di antaranya adalah karena diserap oleh tanaman, penebangan pohon untuk diambil kayunya, kebakaran hutan, pencucian oleh air yang masuk ke dalam tanah, dan erosi. Berikut adalah gejala yang ditimbulkan akibat tanaman kekurangan hara. Kekurangan nitrogen akan menyebabkan tidak bagusnya pertumbuhan vegetatif tumbuhan. Sementara apabila kekurangan fosfor, pembentukan ATP saat proses fotosintesis tidak berjalan dengan baik. Akibatnya tidak menghasilkan energi yang cukup untuk menyerap tumbuhan hara lainnya seperti kalium, kupro, atau tembaga. Hal ini disebabkan karena adanya penyerapan hara yang berlangsung melalui proses difusi, di mana suatu penggerakan hara dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dapat membutuhkan unsur hara energi yang lebih baik. Apabila terjadi suatu definisi unsur hara kalium dapat menyebabkan pertumbuhan buah dan jumlah buah pada buah tidak bagus, sehingga menurunnya kualitas buah dari segi ukuran, rasa, dan warna buah. Kekurangan unsur kalium juga menghambat perbentukan zat karbohidrat dalam tanaman dan tumbuh menjadi yang lemah. Sementara kekurangan unsur hara pada kemasan tanaman dan akumulasi racun ternetralisis. Contoh tanaman yang kekurangan atau kelebihan unsur hara adalah tanaman jati. Defisiensi N pada sema jati ditunjukkan dengan warna daun tua yang semakin memudar dan menjadi berwarna hijau pucat. Kemudian ujung daun menjadi menguning.
Semai jati yang mengalami defisiensi es memiliki daun muda yang berwarna hijau terang dibandingkan dengan daun jati yang memiliki kecukupan unsur hara. Semai jati yang mengalami defisiensi Ca menunjukkan gejala berupa daun yang lambat dan tidak merata. Daun mengalami perubahan bentuk dan ujung daun menjadi menggulung. Apa sajakah langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan hara? Jika tanah tidak dapat menyediakan unsur hara yang cukup bagi tanaman, maka perlu dilakukan pemupukan untuk memenuhi kekurangan dari unsur hara tersebut. Agar kegiatan pemupukan dapat berjalan lebih efisien, maka tidak cukup jika kita hanya mempertimbangkan dari segi lingkungan dan jenis tanahnya saja. Di sini kita harus lebih mempertimbangkan kebutuhan pokok dari unsur hara tanaman tersebut. Karena dengan diketahui kebutuhan pokok dari unsur hara tanaman tersebut, maka kita dapat lebih mudah untuk menentukan dosis dan jenis pupuk apa yang cocok untuk tanah tersebut. Sehingga dengan dilakukannya pemupukan, maka tanaman nantinya akan terhindar dari penyakit. Selanjutnya, apabila tanah tersebut kelebihan unsur hara, maka ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu pencucian, dan yang kedua refresh atau mengganti media tumbuh. Pencucian ini merupakan cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi unsur hara yang berlebih yang terdapat di dalam tanah, sehingga nantinya dengan dilakukan pencuciannya ini, maka unsur hara tersebut akan terikut bersamaan dengan aliran air. Selanjutnya yaitu dengan melakukan refresh atau mengganti media tumbuh baru. Ini dilakukan ketika tanaman berada di dalam pot, sehingga nantinya kita hanya akan mengganti media tumbuh baru tanpa mengganti pot tersebut. Kesimpulan yang diperoleh yaitu unsur hara adalah kandungan bahan mineral yang terdapat di dalam tanah. Dengan menggunakan hara, tanaman dapat melakukan kegiatan metabolisme. 2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tanah menjadi miskin akan hara. Di antaranya adalah karena diserap oleh tanaman, penebangan pohon untuk diambil kayunya, kebakaran hutan, pencucian oleh air yang masuk ke dalam tanah, dan erosi. 3. Adanya defisiensi unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium menyebabkan aktivitas pembelahan dan pembesaran sel terhambat. Hal tersebut akan menyebabkan penyakit kekerdilan. 4. Contoh tanaman kekurangan dan kelebihan unsur hara adalah tanaman jati. 5. Setiap jenis tanaman membutuhkan unsur hara dalam jumlah yang berbeda. Ketidaktepatan pemberian unsur hara atau pupuk akan menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal, juga merupakan pemborosan tenaga dan biaya atau tidak efisien. Sekian video singkat dari kami kelompok 5 mengenai kerusakan tanaman akibat kelebihan dan kekurangan unsur hara. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah informasi. Semoga video ini dapat berfungsi sebagai sarana edukasi untuk kita semua. Sekian dan terima kasih, dan salam sehat.